Halo teman-teman, perkenalkan saya Faisal Afdal Fadilah, mahasiswa Politeknik Negeri Madiun dari Prodi D3 Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas matkul Komputer Office yang diberikan oleh Pak Handika Asad Kurniawan. Dalam video ini saya akan mengerjakan tugas yaitu membuat kerangka TA sesuai panduan yang ada dalam buku panduan yang dapat di-download di web D3 Akuntansi Politeknik Negeri Madiun. Langsung saja kita ke video pembuatan kerangka TA-nya. Oke teman-teman, jadi pada langkah pertama kita masuk dulu ke layout, lalu sesuaikan dulu marginnya sesuai yang tertera pada buku panduan, yaitu di semua sisinya 3 cm kecuali pada sisi kiri atau sisi left, yaitu dibuat 4 cm. Nah, apabila sudah, kita memilih jenis papernya, yaitu ukurannya A4 ya teman-teman, sesuai dengan buku panduan. Apabila margin sudah diatur, lanjut kita mengatur numbering, atau di sini tulisannya define new multi level list. Nah, pada bagian ini kita atur dulu formatnya, yaitu pakai angka Romawi, lalu kita hapus angka sebelumnya, dan di depan angka dituliskan bab. Klik tombol more untuk mengatur heading, level, dan pengaturan lainnya. Pada level 1, link to level style-nya kita sambungkan ke heading 1, levelnya level 1, lalu untuk following number width-nya kita kasih nothing. Lanjut pada level 2, ini enter formattingnya kita isi pakai include level, isikan level 1, ketikkan titik, nah lalu kita isikan format numbernya yaitu pakai angka Arab ya teman-teman. Seperti tadi, link level to style-nya kita pakai heading 2, level to gallery-nya level 2, lalu follow number width-nya kita kasih space. Karena subbab dan anak subbab harus angka Arab, maka legal style numbering-nya di-on-kan. Lanjut ke level 3, kita ulangi proses yang sama, kita hapus enter formatting number, kita include level 1 dulu, kita kasih titik, lalu include level 2, kasih titik lagi, lalu formatnya pakai angka Arab. Nah, lalu legal style numbernya di-on-kan, link level to style heading 3, levelnya jangan lupa untuk dirubah ke level 3 karena saya lupa untuk merubahnya. Lalu following numbernya kita pilih space. Untuk multi level list sudah selesai, kita oke. Lalu lanjut ke bagian heading. Bagian heading yang mau diedit disesuaikan dengan multi level list yang tadi ya teman-teman. Di sini heading 1 judulnya saya ubah jadi bab dengan ketentuan seperti berikut. Bila sudah, klik OK, lalu kita ke heading 2, kita beri judul subbab. Ketentuannya seperti berikut ya teman-teman. Next, kita edit pada bagian heading ketiga, yaitu anak subbab. Oke, modify, titelnya kita kasih anak subbab, ketentuannya seperti berikut ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mengedit heading untuk judul. Saya pakai heading title, modify, ketentuannya seperti ini. Jangan lupa titelnya diganti dengan judul. Nah, apabila heading sudah selesai, dikarenakan sebelumnya saya sudah mengerjakan, saya tinggal mengcopy paste yang sudah saya kerjakan untuk saya kerjakan di sini. Untuk judulnya fontnya 14, Times New Roman bold, lalu tulisan tugas akhirnya fontnya 16, dan spasi antar judul ke tugas akhir 2 spasi, ke gambar juga 2 spasi. Untuk gambar ketentuannya 4x4 cm ukurannya. Dan jangan lupa semua tulisan di cover maupun halaman judul nanti di bold dan di rata tengah. Untuk tulisan di bawah logo, fontnya 12 semua,
tetapi untuk tulisan dari program sampai nama kampus kita kasih caps lock. Lanjut ke halaman judul. Bedanya dengan cover adalah di halaman judul ini ditulis tujuan diajukannya tugas akhir ini dengan font Times New Roman bold dengan ukuran font 12. Di sini untuk tulisan halaman judul langsung kita kaitkan dengan heading judul untuk mempermudahkan nanti saat diedit. Dan untuk mempermudah melihat halamannya, kita aktifkan navigation pane-nya di bagian view. Kita centang navigation pane-nya lalu muncul navigasi seperti ini. Untuk halaman persetujuan, pengesahan, dan pernyataan keaslian tulisan, saya menyalinnya pada buku panduan. Di sini saya merapikan dulu bagian judulnya, lalu saya kaitkan judulnya dengan heading judul yang sudah kita buat tadi. Lanjut ke halaman pengesahan, kita lakukan hal yang sama, kita rapikan tulisannya, lalu kita kaitkan dengan heading judul pada judul halaman pengesahannya. Dan pada pernyataan keaslian tulisan kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Berlaku juga untuk daftar isi bagian judul daftar isinya. Di sini karena saya membuat lagi bagian daftar isinya, kita hapus dulu. Lalu untuk kerangka bab 1 sampai lampiran kita copy paste dulu dari file yang sudah jadi karena saya sudah mengerjakan sebelumnya. Lalu kita paste di lembar kerja tugas saya. Karena mau kita rapikan, kita blok dulu semuanya, lalu kita pasangkan dengan heading normal dulu. Bila sudah seperti ini, mari kita edit. Untuk bab 1 pendahuluan, judulnya di blok, linkkan ke bab, lalu di shift enter. Setelah itu kita atur subbabnya, kita blok lalu sambungkan ke heading subbab. Dan untuk pertanyaan itu anak subbab, kita sambungkan ke anak subbab, dan sisanya kita sambungkan ke subbab. Nah, untuk kerangka bab satunya sudah jadi kurang lebih seperti ini. Lanjut ke bab 2, karena masih ada tulisan bab 2-nya, kita hapus terlebih dahulu. Lalu judulnya kajian pustaka ini kita blok lalu sambungkan ke heading bab. Lalu kita shift enter di antara bab 2 dan kajian pustakanya seperti tadi. Setelah itu untuk subbab, landasan teori dan juga penelitian terdahulunya kita blok lalu sambungkan ke subbab. Lalu lanjut ke bab 3, lakukan langkah seperti tadi, hapus babnya terlebih dahulu, lalu blok metode penelitian, sambungkan ke heading bab, lalu diantaranya kita kasih shift enter. Setelah itu sisanya kita blok lalu sambungkan ke heading subbab. Untuk daftar pustaka dan juga lampiran kita blok juga, tapi kita sambungkan ke heading judul. Lalu karena kerangkanya sudah hampir jadi, kita bikin daftar isinya. Untuk menambahkan daftar isi, kita masuk reference, lalu kita tekan table of content. Di sini saya milih opsi yang ke-1 saja. Dikarenakan punya saya ada sedikit kesalahan, saya rapikan terlebih dahulu. Untuk merapikannya kita tinggal hapus atasnya ini lalu update tabelnya. Dan perlu diingat, setiap kita mengedit tugas akhir kita jangan lupa untuk mengupdate tabel ini. Nah, jika sudah include semua, sekarang tinggal ke bagian numbering. Kita mulai dulu dari halaman judul. Klik 2 kali pada bagian bawah untuk menambahkan bottom of page. Sesuai ketentuannya kita pilih opsi kedua karena harus rata tengah. Nah, karena punya kebetulan salah, kita edit dulu pada format page numbernya. Kita start from-nya kita kasih 1 dengan formatnya angkanya seperti ini ya, I, dan seterusnya. Jangan lupa halaman judul link privasinya dimatikan. Nah, untuk penomoran
Halaman dengan format ini diterapkan sampai ke halaman daftar isi. Karena bagian bab format penomoran halamannya berbeda, kita hapus dulu yang bawah, lalu link to previousnya kita matikan. Mulai halaman bab dan seterusnya penomorannya di atas halaman. Kita atur dulu format page numbernya, kita ubah ke angka Arab biasa, start from-nya kita kasih 1. Lalu setelah itu pada halaman bab kita kasih top of page pada bagian kanan atas. Setelah itu kita cek pada halaman seterusnya sampai yang paling bawah. Apabila sudah dirasa benar, maka video pengerjaan kerangka TA ini sudah selesai. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dalam mengerjakan tugas ini.